Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, semoga siapapun, kapanpun, dimanapun yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari penyakit, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa juga kita doakan, mungkin ada teman kita ataupun saudara kita yang sedang sakit ataupun terkena musibah, semoga oleh Allah segera diangkat penyakitnya dan musibahnya sehingga bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan ataupun melihat video ataupun mempelajari video ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk kesempatan kali ini ada beberapa pembahasan ya, salah satunya yaitu terkait integral trigonometri. Kemudian kita juga akan membahas tentang integral lipat, dan aplikasi atau penerapan dari integral ini ya. Nah, ini ada 3 pembahasan. Oke, untuk lebih mengefisienkan waktu, kita langsung lanjut ke integral trigonometri terlebih dahulu. Nah, untuk integral trigonometri itu sebetulnya sudah ada dasar-dasar rumusnya ataupun sifat ya, mungkin sifat bagaimana perubahan-perubahan dan sebagainya ya. Nah, di sini ada tipe 1, tipe 2, tipe 3 yang berkaitan dengan karakteristik rumus dasar dari fungsi trigonometri tersebut. Jadi kalau kita integralkan ini sin ini jadi apa, cos itu jadi apa, tan itu jadi apa, dan macam-macam. Sini ada tipe-tipenya ya. Jadi hampir sama sebetulnya kaitannya dengan turunan ya. Jadi masih hanya integral itu anti turunan ya. Integral itu adalah anti turunan, jadi kebalikannya. Kalau ini pembahasannya tipe dari turunan ya. Ini aksen ya, aksen ini turunan dan sebagainya ya. Ini semuanya turunan. Nanti kita tinggal bolak-balik ya, tuker-tuker seperti apa, nanti ada penjelasannya ya. Nah, ini juga sama, sin u diturunkan menjadi cos u kali u aksen. Aksen itulah turunan. Nah, kemudian ada beberapa rumus dasar dari trigonometri itu ya, atau rumus kebalikan. Sin x itu sama dengan 1 per coseka x, atau cos x itu sama dengan 1 per sekan. Tan itu sama dengan 1 per kotangen ya. Ya, yang trigonometri kan hanya ada sin, cos, tan ya. Terus kemudian ada sekan, kosekan, dan kotangen. Ada 6 itu. Nah, kemudian di sini ada rumus perbandingan yang lain. Ini kebalikan ya. Ini rumus perbandingan bahwa tan itu sama dengan sin x per cos x. Kalau kotangen cos x per sin x. Inilah sifat-sifat yang dasar yang nanti bisa digunakan dalam beberapa hal perhitungan dalam proses trigonometri tersebut. Ya, mungkin nanti kita gunakan ya. Ada juga satu sin kuadrat x tambah cos kuadrat x, ini kaitannya dengan Pitagoras ya. Ini menjadi 1 dan seterusnya. Ini mungkin sifat-sifat yang sudah pernah teman-teman pelajari ya, baik itu mungkin di kalkulus 1 ataupun di sekolah menengah ya. Itu sudah ada ya. Ini hanya mengingat kembali sebetulnya. Oke, kemudian ada rumus dasar integral. Ini baru rumus dasar integral. Jadi asal muasalnya dari rumus turunan kemudian dikembangkan lagi menjadi integral. Nah, itu. Nah, cuman saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar bagaimana proses tersebut. Biasanya ada pembuktiannya ya. Cuman saya akan menjelaskan secara penerapan langsungnya gitu ya. Kayak kita lihat di sini ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Ya, kita lihat karakteristiknya terlebih dahulu. Kalau ini berarti kita integralkan langsung sin x menjadi cos min cos ya. Kalau ini berarti tipe 2 itu penjumlahan ya. Nah, di sini ada penjumlahan. Jadi sin di dalamnya kemudian ada sin ax tambah b. Ada yang variabelnya, ada yang tidak ya. B di sini kan angka ya, nantinya berbentuk angka ya, nilai ya berbentuknya.
Dan kemudian ada tipe 3 itu perkalian dari trigonometri. Jadi tipe 1 hanya mengintegralkan secara langsung, tipe 2 itu karakteristik bagaimana kalau kita dalam penjumlahan, dan yang ketiga adalah bagaimana kalau kita perkalian, mengubah integralnya menjadi seperti apa. Ini ada tipe-tipenya ya. Kemudian ada lagi tipe yang pangkat. Nah, kalau pangkat bagaimana gitu ya. Nah, itu adalah karakteristik dari dari trigonometri, integral trigonometri. Untuk lebih jelasnya kita akan coba langsung ke dalam penerapan sebuah contoh. Nah, kita punya contoh ya, ada 1 2 3 4 7 ya, 7 contoh. Nah, yang pertama sin 3x plus 6. Nah, berarti ini tipikal penjumlahan ya. Ini tipikal penjumlahan. Berarti tipe berapa yang akan kita pakai? Kita lihat kembali lagi. Nah, di sini tipe 1. Oh, tipe 1 tidak hanya langsung ya. Sin x berarti min cos x berarti langsung. Berarti tipe penjumlahan adalah tipe 2. Berarti yang ini kita akan menggunakan yang ini. Nah, oke, kita lihat bahwa sin ax plus b dx terhadap x ya, diintegralkannya ya, itu sama dengan min 1 per a cos ax tambah b tambah c. Nah, jadi kita akan membuat seperti ini. A nya itu dari sini nilainya. Nah, sepertinya mudah. Oke, kita coba lakukan perhitungan ya. Kita copy paste dulu. Nah, kita tulis di sini ya. Oke, kita lakukan perhitungan. Jadi kita menggunakan tipe yang 2 tadi ya, bahwa 1 per berarti negatif tadi itu, kita lihat dulu ya, 1 per a min 1 per a cos ax b, berarti tetap itunya ya. Satu per 3 ya, karena 1 per a ya, 1 per 3 cos kurung buka 3x plus 6 tambah c. Nah, hanya seperti ini. Berarti sangat mudah juga ya. Mudah sekali. Tinggal menerapkan ke beberapa contoh, ke beberapa tipe konsep. Kemudian ini ada lagi 1 per 2 sekan ya, 7 per 4x. Oke. Kita lihat dulu ke teorinya, konsepnya. Ini bukan ini ya. Nah, sekan ini dia sekan. Nah, sekan ya, 1 per a ln sekan ada mutlak ya, ini nilai mutlak. Jadi kalau yang namanya nilai mutlak itu adalah tidak negatif ya, nantinya positif ya. 1 per a ya, 1 per a nya lihat apa per a nya ya. Oke, nanti kita lihat ya. Kemudian kita coba satu-satu ya. Nah, a nya yang 7 atau yang 4? Tetap a nya adalah yang ini, yang 4. Nah, jadi kalaupun ditukar-tukar tetap, karena yang x terhadap dx, ini dx nya ketinggalan ya, dx ya, berarti tetap yang 4 jadi yang acuannya. Cuman jadi nantinya ini kan 1 per 2 ya, udah ada 1 per 2, berarti dikali 1 per 4, namun 4 ini ada negatifnya. Nah, gini ya, hati-hati jangan tertinggal gitu ya, hati-hati jangan tertinggal. Kemudian kita cek lagi ya ke sini. Ya, 1 per ya, 1 per ln sek AXB tambah tan AXB. Oke, berarti AXB ya. Nah, berarti tinggal ln ya, ln, kemudian ada nilai integral ya, mutlak ya, nilai mutlak. Saya harus cari dulu nilai mutlaknya. Nilai mutlak. Oke, saya cari dulu nilai mutlaknya. Ini
expressionnya, nilai mutlak ada di sini, tidak salah. Oke, ini dia. Tadi itu sek ya, saya lupa lagi. Sek A plus sek tan, sek. Oke. Sek A plus B, berarti kita boleh nulis yang itu juga boleh, masih sama dengan 4x seperti ini boleh, plus tan ini juga sama 7 min 4x itu ya. Selesai, plus c ya, plus c, udah selesai, plus c. Nah, atau kita boleh hitung langsung ini ya, jadinya 1 per min 8 ya, atau min 1 per 8 boleh, min 1 per 8 ini dilangsungkan ya. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Selesai. Nah, itu dia. Kemudian selanjutnya, ini yang tipikal perkalian ya, ini tipikal perkalian. Coba kita akan lihat kalau perkalian bagaimana ya. Ini yang mana ya? Oh, sorry. Ini yang cos kali sin ya. Cos kali sin. Kita tulis dulu di sini ya. Cos kali sin ya. Cos kali sin. Cos. Nah, ini dia. Cos AX sin PX. Nah, ini dia. Berarti kita menggunakan yang ini ya. Kita menggunakan yang kedua. Oke, kita akan coba langsung ini ya. 1/2 sin AX A tambah BX ya. Oh, dipisahin ya. A tambah BX sin. Oke, kurang ya. Oke. Berarti kita tulis di sini mati ini dia. 1/2 ya. Sama dengan 1/2 terus integral ya. Integral. Oke, ini integral dari apa ya? Sin ya. Integral sin A plus B, berarti kalau kita tulis 8 tambah 10 ya, 8 tambah 10 ya, berarti 8x ya tambah 10 ya, 10x ya. Oke, kurung buka, kurangi itu apa ya tadi, tambah ya. Oh iya, kurangi ya, kurangi. Oke. Oh, ini di dalam kurung aja dia x nya nanti. Oh, boleh, siap. Jadi gini ya konsepnya. Oh, x nya di luar ya, boleh sih, x nya di luar katanya. Ini tambahkan x tambah sin kurung buka 8 kurangi 10 kurung buka x ya. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan ya. Ini integral ya, masih integral, berarti kasih tanda kurung aja ya. Di sini saya kasih tanda kurung. Oke. Kemudian ini masih terhadap dx ya. Kemudian kita operasikan sama dengan, kalau sin x plus berarti jadi kalau kita tulis jadi ini ya, 1/2 integral ya, integral ini tulis lagi,
integral berarti sin 18 ya, sin 18x ditambah min, jadi kurangi ya, di sini jadi min ya, min sin 2 ya, 2x ya. Oke. Min sin 2x ya, seperti ini. Jadi kita operasikan dulu, hitung dulu gitu. Jadi total bentuknya sin 8x min sin 2x dx ya. Kemudian hasilnya baru kita lakukan ini perhitungan dalam jumlah apa namanya? Perhitungan ya, perhitungan dalam integral penjumlahan ya. Tadi penjumlahan mana ya? Nah, kita menggunakan ini lagi konsep ini. Berarti ini sin AX tambah B. Berarti ya ini tambah di sini kan sebetulnya tidak perlu tambah semua, min pun ya sama lah gitu. Konsepnya seperti ini. Cuman ini ada proses penjumlahan pengurangan ini maksudnya ya. Oke, jadi pakainya min 1 per A cos AX tambah B. Berarti kita menggunakan yang ini. Oke. Ya, kalau misalkan bentuknya seperti itu. Nah, kalau ini ternyata X-nya masing-masing. Nah, bagaimana? Ini ternyata X-nya masing-masing. Terus bagaimana kita cara melakukan perhitungannya? Nah, berarti kita lihat dulu. Ini berarti sifatnya, berarti dua-duanya karena ada X ya. Berarti tetap kita menggunakan sifat yang ini, integral yang apa namanya? Yang ini ya. Yang ini integral ini, cuman di sini ngambilnya itu satu paket, berarti tetap dia 1 per A, berarti 1 per ini yang dinamakan ya. Nah, jadi ini kita masing-masing, jadi 1 per 18 kali 2 ya, berarti 36 ya, per 36. Nah, seperti ini. Per min ya, kalau sin min ya. Berarti min ya. Tadi min ya. Kalau sin min cos ya, min cos 18x. Nah, dikurangi ya. Ini kan kurangi ya. Berarti dikurangi min dengan min ya. Kan dikoskan ya, min dengan min jadi plus ya. Jadi plus ya. Ini kan min ya, min karena di sini min jadi plus 1/4 cos 2x. Tinggal tulis plus C. Nah, itu dia. Maka selesai sampai sini ya. Ini jawaban akhirnya. Saya pindahkan ke bawah deh biar kelihatan. Nah, ini dia. Nah, itu adalah contoh yang ketiga ya. Sebenarnya yang lainnya sama, yang ininya sama, silahkan nanti dicoba ya dengan, berarti ini sin ya, sin kali sin, berarti adanya mana ya, sin kali sin. Ini dia, menggunakan yang ini, itu silahkan dicoba ya, buat latihan ya. Nah, kemudian kita coba yang lain. Nah, ada kalau ini sedikit beda ya, cos pangkat 7 ya. Oh bentar, kayaknya ada yang sedikit keliru ini. Bentar, saya lihat dulu. Oh iya, ini ada ya. Oh iya, pangkatnya di sini udah benar ya. Nah, ini konsep contoh tipe yang keempat ya. Itu tipe yang keempat itu kira-kira yang mana ini? Jadi takutnya kirain 7, berarti 8 sin X cos kali sin. Ah, ini dia sebetulnya ya, cos kali sin. Atau sin kalau cos apakah ini atau ini? Ya, kalau pangkatnya kan ada di cos, berarti kita menggunakan rumus yang ini. Cos pangkat nx kali sin x berarti sama dengan 1 per n plus 1. N di sini berapa ya? Cos
N plus 1 X. Nah, hanya seperti ini. Berarti mudah ya. Ini akan mudah mengerjakannya. Sepertinya tidak terlalu bermasalah ya. Oke, kita coba. Berarti kita butuh berapa tadi? Ada 8-nya ya. Ada 8, tapi 8-nya di sin ya. Bukan di cos ya. Berarti kita tulis dulu, mana sih rumus? Nah, ini kita kopikan dulu. Oke, kita menggunakan tipe ataupun konsep yang berapa tadi? Keempat ya. Tapi di sini konsep ini ditulis ketika ada yang di cosnya ya. Cosnya berapa ya? Nah, cosnya mana? Nah, ini dia. Berarti kan ini sama saja kalau kita ubah sedikit ya. Bentuknya seperti ini kan ya. Cos 8 kali cos 7x kali sin x. Nah, berarti kita tinggal tulis ya ini ya. Berarti sama dengan tadi itu berapa ya? Saya lupa lagi. Yang ini ya. Cos pangkat sin x1 negatif 1/8 plus 1 ya. 7 ya. Berarti 8 kali min 1/n plus 1 berarti 8 ya. Nah, 8 plus 1 tambah cos ya, kali cos pangkatnya berarti 8 ya, karena plus 1 ya, x plus c. Hasil akhirnya berarti ini min cos pangkat 8 nggak bisa ya, pangkat 8 x ya. Nah, banyak tuh, plus c. Nah, selesai seperti ini. Kemudian nah ini tinggal langsung ya, tinggal selesai sampai sini. Nah, karena ini kan tidak ada batas, ya udah selesai gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang nomor 6 dan nomor 7. Nah, ini tipe berapa ini nomor 6 tipe 7? Ini nomor 6 nomor 7 itu juga sama, tipe perkalian sek dan tan, cuman di dalamnya dianggap aja ini x dan x gitu ya, ini satu paket boleh. Kita lihat ini tipe 6 tipe 7 atau nomor 6 nomor 6 nomor 7 itu tipenya berapa ya? Nomor 6 ini bukan ini nah sebetulnya ini sama dengan tipe 3 ya, tipe 3 ya. Oke, sektan mana ya, ada enggak ya nih? Berarti sektan ya, di sini adanya kosin. Nah, enggak ada lagi tah tipe 3. Berarti yang mana nih Pak maksudnya sektan? Nah, bagaimana kalau misalnya di sini adanya hanya sin cos. Bentar. Bagaimana kalau misalkan ini sek kali tan, sini misalkan ya, ini tidak ada nih. Nah, berarti kita coba dengan beberapa rumus yang lain. Nah, entah itu rumus kebalikan, entah itu rumus perbandingan, atau rumus yang lain. Nah, kita coba harus mencari dengan beberapa rumus pemisahan. Kalau tidak di sana, berarti kita coba dengan yang lain dulu. Berarti sektan ya. Oke, kita lihat dulu.
sek itu di sini second. Oh, ini bisa nih second nih, ini bisa kebalikan, berarti 1/cos bisa ya. Oke, 1/cos. Kemudian tan itu bisa dijadikan perbandingan sin x per cos x. Nah, bisa seperti itu. Kita mengotak-atik dari bentuk yang ini. Nah, untuk lebih jelasnya saya sudah menuliskan jawabannya. Ini dia ya. Jadi kita buat sebuah perubahan bentuk yang lain ya. Tadi kan second itu cos itu semuanya 1/second. Nah, kita bisa ubah jadinya 1/cos 1 kurangi x. Kalau tan itu kan sin per cos. Nah, tinggal ditulis. Nah, kemudian ini kan dikali jadi kuadrat ya. Sin 1 kurang x per cos kuadrat 1x ya. Nah, ini kita bisa membuat sebuah pemisalan di kemarin belajar di substitusi dan parsial ya, pada beberapa karakteristiknya. Jadi kita buat pemisalan karena ini pangkatnya ada yang lebih besar ya, ini pangkat 2 sedangkan ini pangkat 1, berarti tidak sama. Berarti kita harus menggunakan salah satu cara, baik itu entah parsial ataupun substitusi. Ya, kita lihat di sini kita menggunakan cara yang pemisalan yaitu parsial ya. Nah, karena ini pangkatnya berbeda. U ya, buat misalnya U sama dengan cos 1/1 kurangi x ya, dari sini ya karena cosnya. Kemudian du turunkan ya, min sin karena turunan dari cos adalah min sin. Ini kita biarkan tetap ya. Kemudian turunan dari ini ya, turunan dari 1/x dari fungsi ini adalah min 1 dari x ya. X nya hilang jadi min 1. Nah, kemudian dx sama dengan sin 1/x ya. Karena kan min kali min jadi positif ya. Nah, itu dia. Jadi nanti kita tinggal substitusikan bahwa sin 1/x per cos kuadrat 1/x sama dengan integral 1/u pangkat 2, karena ini dianggap u ya. Nah, ini dianggap u. Ini kan tadi sudah jelas u itu adalah cos 1/x ya, cos 1/x adalah u. Nah, kemudian kita tulis cos kuadrat 1/x sama dengan adalah 1/u ya, du ya. Du itu kan min sin ya, min sin. Nah, jadi du lah, du itu kan sama dengan sin 1/x dx. Ini kan sin 1/x dx itu adalah du, yang ini berarti u, ini kan du. Nah, ini du. Jadi 1 du gitu. Sama dengan min 1/u. Ya kan? U diintegralkan terhadap u, ya tinggal min 1/u tambah c. Jadi hasilnya adalah min 1/c tambah 1 kurangi x tambah c, atau bentuk lainnya yaitu 1/secant 1 kurangi x tambah c, ini bentuk lain ya. Kalau kan karena perperan ya jadi sama. Tapi kalaupun sampai sini sudah selesai. Nah, kemudian kalau yang ini integral tentu ya, berarti ada nilainya nanti ya, ada nilai-nilainya. Nilainya pun mungkin kuadrat yang istimewa ya. Nah, ini kita lihat sin 2x tambah cos x sin tambah x tambah ya. Nah, ini dia ya. Ada penjumlahan ya. Sebenarnya kalau penjumlahan yang ini sin. Nah, jadi ada penjumlahan. Kalau penjumlahan sih bisa kita masing-masing ya, kayaknya bisa masing-masing diintegralkan ya. Atau kita lihat di sini ada sin 2x tambah cos x. Berarti ini menggunakan sifat penjumlahan ya, sifat karakteristik penjumlahan. Jadi ini di sin diintegralkan ya. Sin diintegralkan yaitu min cos ya. Min 1/2 cos, dan untuk cos diintegralkan adalah sin. Nah, ini dia sin. Ya, jadi kita integralkan masing-masing ya. Kalau ini integralkan masing-masing. Kita lihat kembali ke atas ya. Nah, sin diintegralkan min cos. Cos diintegralkan adalah sin. Ya, jadi masing-masing ini. Ya. Sin diintegralkan adalah ini duanya dari sini karena ada 2. Jadi min 1/2 cos x plus sin x dari cos integral dari cos.
Kemudian kita substitusikan min 1/2 cos 2 pi ya tambah sin pi min 1/2 cos 2 kali 0 tambah sin kali tambah 0. Nah, pi di sini adalah 180 ya. 180. Nah, cos dari apa namanya 180 kali 2 ya berarti 360. Cos 360 adalah 1 ya. Dan sin dari 90 adalah 0. Nah, itu ya. Kemudian kalau cos dari ini kan 2 kali 0 ya 0 1 ya. Cos itu cos 0 dan cos 360 adalah 1 nilainya. Ini cos 0 adalah 1 kali setengah. Jadi seperti ini ya. Nanti kita jelaskan dulu. Sin 0 adalah 0. Nah, kita tulis min 1/2 kali 1 ya min 1/2 tambah 1/2 ini kan dikalikan ya negatif dan negatif positif ya. Jadi hasilnya adalah min 1/2 tambah 1/2 adalah 0. Maka berikut adalah hasil akhirnya. Ini kalau misalkan bentuknya kuadrat kalau ada batas ya. Dan biasanya kalaupun batas itu biasanya menggunakan nominal V atau kuadrat yang istimewa. Ya, ada di kuadran berapa dan sebagainya. Itu adalah karakteristik dari trigonometri. Kalau misalkan ada bentuk bentuk ada batasnya gitu ya.